Tiga nama besar raksasa dunia saling berebut tahta, saling jegal demi mendapat api perlawanan lewat kelahiran sang R25 generasi kedua. Beberapa user melaporkan masalah overheat pada CBR ini. Belum puas dengan kehadiran FI generasi keduanya, mereka kembali meluncurkan sang ZX25R. Sebuah terobosan yang menembus batas logika. Ia bukan lagi pilihan utama, bukan lagi senjata bagi Honda di kelas pemula. Resmi dihentikan produksinya. Di dalam dunia roda dua, terukir sebuah nama dan semangat membara yang menyatu bersama derunya kecepatan. Ia bukanlah sekedar bentuk perwujudan semata, melainkan bukti sebuah simbol kebangkitan. Ia adalah jawaban atas semua mimpi-mimpi dan juga tantangan untuk mendobrak segala batasan. Ia diciptakan bukan sekadar hasil dari sebuah desain dan inovasi, melainkan puncak manifestasi yang terlahir dari sebuah ambisi. Berawal dari generasi pertamanya yang berkode MC41, yang diperkenalkan kepada dunia tentang kehandalan dan ketangguhan gaya sport touringnya, dilanjutkan oleh generasi kedua yang berkode K33, yang memadukan performa, agresivitas, dan gaya sportinya. Namun sayangnya, kedua generasi ini hanya berjantung satu silinder yang tak mampu lagi bertahan di dunia persaingan, yang pada akhirnya, keduanya telah resmi kehilangan taringnya. Industri otomotif selalu haus akan sesuatu yang lebih cepat, lebih tajam, lebih tangguh dan berani. Honda telah membuka lembaran baru di segmen motorsport kelas pemula dengan meluncurkan CBR 250RR, sang penerus yang tak hanya mengungguli para generasi pendahulunya, namun ia mampu mendefinisikan ulang arti dari sebuah nama keluarga besar, CBR. Dengan performa yang membara, fitur dan teknologi yang mumpuni, serta dapur pacu yang seolah menyatu dengan jiwa sang pengendara. Ia berdiri hari ini sebagai generasi 250cc bermesin 2 silinder 4 tak terbaik yang pernah diciptakan Honda. PT Astra Honda Motor atau AHM merilis CBR RR ini pada pertengahan tahun 2016. Tepatnya pada tanggal 25 Juli, ia melesat ke hadapan dunia dengan mesin 2 silindernya, sekaligus era ini menjadi sebuah lompatan besar Honda di dalam sejarah otomotif Indonesia. Berbeda dengan generasi sebelumnya yang hanya berjantung 1 silinder dan dihadirkan secara CBU. CBR ini bermesin 2 silinder dengan basis produksi di Indonesia yang terletak di Karawang, Jawa Barat. Dirakit secara eksklusif di Plant 4 dan 5 dengan keterampilan tinggi oleh putra-putri terbaik bangsa. Dari tanah Nusantara, motor ini mengibarkan namanya ke panggung dunia. Ia diekspor ke berbagai negara, Jepang, Hong Kong, Macau, Thailand, Malaysia, Filipina, India, hingga Rusia. Model ini tidak tersedia secara resmi di pasar Eropa dan Amerika Utara. Hal ini disebabkan oleh strategi pasar otomotif global Honda yang memfokuskan motor ini hanya untuk pasar Asia dan beberapa negara saja. 1 tahun sebelum peluncurannya, tepatnya di tahun 2015, prototipenya sudah diperlihatkan dan diperkenalkan di ajang otomotif bergengsi di Tokyo Motor Show, Jepang, di mana kala itu, ia diperlihatkan sebagai Motorcycle Lightweight Super Sports Concept, yakni sebuah konsep desain motorsport kelas pemula yang ringan dengan performa yang bertenaga. Dengan mengusung tagline Total Control, sebuah filosofi yang menegaskan bahwa pengendara harus merasakan kendali mutlak sepenuhnya. Dari akselerasi, deselerasi, manuver, hingga respons mesin yang presisi. Diiringi sederet fitur dan teknologi mumpuni, sang Double R memberikan rasa percaya diri penuh di dalam berbagai situasi. Lebih dari itu, Total Control juga berbicara tentang harmoni antara manusia dan mesin. Setiap gerakan dan setiap reaksi terasa sangat natural, cepat, dan akurat. Seolah motor ini mengerti keinginan pengendara bahkan sebelum perintah itu diberikan. Melalui filosofi ini,
Honda ingin memberikan pengalaman berkendara yang bukan hanya tentang kecepatan, tetapi tentang rasa yang menyatu dengan mesin dan tentang kebebasan yang terkontrol dengan sempurna. Motor ini telah menjadi tulang punggung Honda di segmen sport fairing kelas 250cc di Indonesia. Ia berhasil mendominasi segmen pasar sejak awal peluncurannya dan dinobatkan sebagai Bike of the Year oleh beberapa media-media otomotif Indonesia di setiap periodenya. Motor ini tidak hanya memenangkan hati para pecintanya. Ia menjadi momok menakutkan di setiap ajang kompetisi resmi tingkat nasional maupun Asia, salah satunya di ajang Asia Road Racing Championship atau ARRC kelas 250. Yang mana ia selalu tampil mendominasi dan selalu berhasil meraih podium demi podium dan gelar juara. Di atas lintasan jalan raya Indonesia, CBR ini terlahir dengan kode K64, sebuah kode produksi yang digunakan sebagai identitas resminya. Dan seiring berjalannya waktu yang diiringi revolusi di setiap periode tahun peluncurannya, kode produksinya pun ikut berubah-ubah. Saat peluncuran perdananya di ajang Indonesia Motorcycle Show tahun 2016. Motor ini terlahir dengan kode K64A. Kode produksi ini digunakan pada periode peluncuran tahun 2016 hingga 2019 yang dihadirkan dengan 3 pilihan warna yang mencerminkan karakteristik sporty dan agresif. Yang pertama Anchor Grey Metallic, kemudian Matte Gunpowder Black Metallic, dan yang terakhir Honda Racing Red, yang mencerminkan gaya versi racing Honda Indonesia. Ketiga varian warna ini tersedia dalam 2 varian, yakni versi ABS dan versi standar. Dibekali dengan mesin 250cc 2 silinder inline berkode MC31E. Mesin DOHC dengan konfigurasi 8 katup, bertransmisi 6 percepatan dan berpendingin cairan. Tenaga puncaknya sebesar 38 horsepower pada 12.500 rpm dengan torsi maksimal mencapai 23,3 Nm di 10.500 rpm. Memiliki bore 62 mm dan stroke 41,4 mm, sedangkan rasio kompresinya di angka 11,5:1. Angka-angka ini tak hanya tercatat di atas kertas. Ini adalah sebuah mesin yang lahir dari kolaborasi apik antara insinyur Jepang dan Indonesia. Setelah sukses dengan peluncurannya di tahun 2016, 7 bulan setelahnya pada Februari 2017, AHM kembali meluncurkan CBR ini dengan edisi spesial, livery Repsol Honda MotoGP. Yang mana varian ini dirilis sebagai edisi terbatas yang hanya diproduksi sebanyak 1.000 unit saja. Edisi livery Repsol ini hanya tersedia dalam versi ABS dengan banderol harga mencapai 72 juta. Selain mendapatkan penyegaran melalui liverinya, ditambahkan pula beberapa aksesoris pemanis lainnya, seperti single seat, Hager Carbon, dan handguard. Lanjut pada 6 bulan setelah edisi livery Repsol dirilis. Tepatnya pada Agustus 2017, AHM kembali merilis CBR ini dengan varian edisi spesial bertajuk The Art of Kabuki Edition, yang mana edisi ini hadir dengan jumlah yang sangat terbatas yang hanya diproduksi 100 unit saja. Kabuki sendiri merupakan drama tradisional dari negeri Sakura. Seri Kabuki ini memiliki livery yang berbeda dengan varian standarnya, di mana warna dasar pada bagian depan berwarna hitam dan bagian belakang berwarna putih. Sisi kanannya bergambar wajah wanita Jepang, sedangkan sisi kiri bergambar wajah pria Jepang. Pada fairing kiri bagian bawah terdapat gambar peta Indonesia, dan kedua velg juga memiliki warna berbeda. Bagian depan berwarna hitam, dan bagian belakang berwarna putih, diiringi dengan rangka berwarna merah. Edisi Kabuki ini mengartikan tentang arti semangat yang tak terbendung dari keindahan seni budaya negeri Sakura, berpadu dengan kebanggaan tanah air Indonesia. Dengan desain yang menggabungkan motif Kabuki yang dramatis dan peta Indonesia yang menggambarkan akar budaya, yang seolah memberikan sebuah pernyataan bahwa motor ini bukan hanya sekadar kendaraan, melainkan sebuah simbol kekuatan, keberanian, dan semangat inovasi.
di mana seni budaya dan tradisi bertemu dengan teknologi. Kemudian 1 tahun setelah seri Kabuki ini dirilis, atau 2 tahun setelah peluncuran perdananya pada Juli 2016 silam, tepat pada bulan Juli 2018, AHM kembali melakukan penyegaran pada CBR ini yang dihadirkan dalam 4 pilihan warna terbaru, yakni Black Freedom, Bravery Matte Red, Matte Gunpowder Black Metallic, dan varian spesial Honda Racing Red. Sedangkan mesin dan fitur lainnya masih sama dengan versi sebelumnya. Namun seperti halnya sebuah perjalanan yang tidak selalu mulus, persaingan sengit pun tersaji di kelas entry level ini. 3 nama besar raksasa dunia saling berebut tahta, saling jegal demi mendapatkan mahkota, dan memacu mimpi lewat inovasi dan strategi agar bagaimana caranya bisa mendominasi. Berawal dari bara semangat Yamaha yang kembali menyalakan api perlawanan lewat kelahiran sang R25 generasi kedua. Dengan membawa warisan mesin tradisi lama, 249cc 2 silinder DOHC yang meraung hingga 12.000 rpm dan memuntahkan tenaga 35,5 horsepower. Ia datang laksana prajurit perkasa yang membawa tekad sekeras baja. Tapi, ia lupa bahwa medan perang sepenuhnya telah berubah. Pedang warisan tradisi lama tak lagi mampu untuk kembali membawanya menjadi juara. Yang akhirnya, malah membuat ia terbentur pada tembok kokoh yang dibangun para rivalnya. Di lain sisi, Kawasaki hadir membawa tradisi dan reputasi. Ninja 250 HFI generasi kedua tampil penuh percaya diri. Dengan tenaga 39 horsepower di 12.500 rpm, desain agresif, dan fitur slipper clutch menjadi senjata andalannya. Masyarakat tetap menyambutnya meski dalam keheningan, namun ia tetap berdiri dengan tegas. Di sini ia sempat berhasil menggoyang dominasi sang Double R. Meski dalam catatan angka, ia tak sepenuhnya mampu menumbangkan sang jagoan Honda. Namun badai yang mengguncang datang dari arah yang tak disangka, menyapu semuanya dengan kekuatan yang tak terbayangkan sebelumnya. Ambisi Kawasaki yang tak pernah merasa cukup dan kembali menorehkan inovasi baru di dunia persaingan ini. Belum puas dengan kehadiran FI generasi keduanya, mereka kembali meluncurkan sang ZX25R. Sebuah terobosan yang menembus batas logika. Meski berada di segmen yang berbeda dengan 4 silindernya, namun kapasitas mesinnya tetaplah sama. Seperti petir yang menggelegar yang mampu mengaum hingga 17.000 rpm, menghasilkan tenaga liar sekitar 51 horsepower. Ia bagaikan sebuah monster di kelas 1/4 liter yang membakar aspal sirkuit maupun jalanan raya. Persaingan pun semakin memanas bagaikan api yang semakin besar dan terus menyala. Hingga akhirnya membuat para konsumen bertanya-tanya, apa langkah Honda untuk merebut kembali tahta? Dengan lantang dan sikap yang tegas, Honda pun menjawabnya. Tepat pada tanggal 17 Agustus 2020, yang bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75, AHM secara resmi kembali meluncurkan varian terbaru edisi terbatas untuk CBR Double R ini, yakni CBR 250 Double RSP Quick Shifter, bertajuk Garuda X Samurai Edition. Edisi khusus ini hadir dengan desain unik yang merepresentasikan kembali kolaborasi budaya Indonesia dan Jepang, yang mengusung nilai sejarah serta simbol kebanggaan dari kedua negara. Edisi spesial ini hadir untuk menyambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Dan model ini juga diproduksi sangat terbatas, hanya 75 unit saja. Pada sisi kirinya, terdapat ilustrasi burung Garuda yang dihiasi dengan motif batik bergambar komponen mesin, menciptakan perpaduan harmonis antara karakteristik teknis dan warisan budaya Nusantara. Sementara di sisi kanan, terpampang sosok samurai bergaya Sengoku Commander, lengkap dengan detail bunga sakura, simbol nasional Jepang yang melambangkan kekuatan dan kehormatan. Seri Garuda Samurai ini sebagai simbol kolaborasi yang erat dalam satu kesatuan desain yang futuristik dan artistik. Bersama dengan peluncuran edisi spesial ini,
AHM juga memberikan penyegaran dua warna terbaru, yakni Bravery Red Black dan Honda Racing Red, yang juga sama-sama dibekali dengan teknologi quick shifter dan menyempurnakan mesin dengan tuning yang lebih agresif. Hasilnya, tenaganya naik menjadi 41 horsepower di 13.000 rpm, dan torsinya meningkat menjadi 25 Nm pada 11.000 rpm. Tenaga lebih besar, RPM lebih tinggi, dan akselerasi makin agresif. Ditambah dengan fitur assist dan slipper clutch yang memungkinkan perpindahan gigi naik turun tanpa menarik tuas kopling, membuat akselerasi lebih cepat dan terasa smooth. Untuk generasi 2020 hingga 2022, motor ini memiliki kode produksi yang berbeda, yakni K64J yang membawa mesin berkode MC51E yang lebih bertenaga dari periode sebelumnya. Revolusi selanjutnya memasuki tahun 2023, yang menandai transformasi signifikan bagi CBR ini dengan varian SP dan SP Quick Shifter-nya. Mesin yang disempurnakan menjadi 42 horsepower pada 13.000 rpm. Kompresi meningkat menjadi 12,5 banding 1. Rasio kompresi yang dibuat lebih tinggi ini tidak hanya meningkatkan performa, tapi juga membuat efisiensi pembakaran lebih optimal yang disertai pembaruan pada bagian piston dan camshaft-nya. Desain aerodinamis diperbarui dengan fairing yang sedikit lebih ramping dan undercowl yang sedikit diperpanjang, meningkatkan stabilitas dan penampilan terlihat lebih sporty. Tak hanya dari sisi performa dan teknologi, penyempurnaan juga dihadirkan melalui pilihan warna yang merepresentasikan karakter tiap varian secara elegan dan tegas. Pada varian standarnya, terdapat warna Black Freedom, kemudian Matte Gunpowder Black Metallic. Untuk varian SP terdapat warna Mystic Blue, dan untuk varian tertingginya yakni varian SP Quick Shifter atau SP QS, terdapat warna Bravery Red Black, Honda Racing Red, dan Honda Tricolor yang menegaskan warisan balap dalam wujud modern. Dan memasuki tahun 2025, Honda kembali merilis versi terbaru dengan penampilan pada warna dan grafis yang lebih sporty. Peluncurannya pada akhir bulan Februari. Namun versi terbaru ini sementara dikhususkan hanya untuk pasar Jepang. Perubahan warna kali ini terbilang menarik dan terlihat sporty. Terdapat 3 warna pada seri terbaru di tahun 2025 ini. Yang pertama adalah Matte Ballet Silver. Warna dasar silver doff dipadu dengan grafis biru di bagian bawah fairingnya. Yang kedua adalah Pearl Glare White yang terlihat klasik khas CBR Fireblade tahun 90-an. Yakni warna dasar putih yang dipadukan dengan grafis ala jadul perpaduan ungu dan warna merah. Terakhir adalah Tricolor Grand Prix Red. Khusus warna ini mungkin tak asing lagi, karena di Indonesia justru sudah lebih dulu dipasarkan dengan skema warna mirip RC213V MotoGP. Pada generasi periode 2023 hingga 2025 ini memiliki kode yang berbeda, yakni K64N dengan mesin berkode MC71E yang dibuat jauh lebih agresif. Generasi ini adalah versi tertajam dari semua seri revolusi di periode-periode sebelumnya. Motor ini dirancang berdasarkan prinsip dasar Honda, yakni Super Sports, yaitu mengaplikasikan kasta motor balap tertinggi yang membawa tema desain speed, shape yang menyuguhkan tampilan menarik dan fungsional. Kesan agresif terasa kuat, gaya sporty juga makin terlihat. Desainnya bagaikan sang predator yang ganas, melesat, dan mematikan yang memancarkan tatapan beringas, shape body yang mengalir agresif. Semua bersatu, membentuk sebuah mahakarya. Tak hanya soal estetika, motor ini dipersenjatai sederet teknologi canggih yang membuatnya layak disebut sang raja. Sistem throttle by wire yang presisi. Teknologi throttle by wire atau TBW pada sang Double R ini merupakan sistem pengendalian bukaan gas yang menggantikan kabel mekanis tradisional dengan sensor elektronik. Sistem ini menggunakan Accelerator Position Sensor atau APS untuk mendeteksi putaran grip gasnya, yang kemudian mengirimkan sinyal ke Electronic Control Unit atau ECU. Dan ECU inilah yang mengatur bukaan katup throttle secara presisi, memungkinkan respons mesin yang lebih halus dan akurat. Suspensi depan USD 37 mili.
swing arm aluminium yang kokoh dan ringan, rangka bertipe truss frame bergaya diamond frame berbahan pipa baja, suspensi belakang dengan sistem ProLink, mengusung full LED pada sistem pencahayaannya, disertai dengan panel instrumen yang menawan, speedometer full digital dengan multi-information display atau MID, dengan tampilan negatif display, yang menyajikan setiap informasi dalam balutan nuansa futuristik yang memikat mata. Namun di balik itu semua, sang Double R menyimpan sesuatu yang lebih dari sekadar tenaga. Sebuah fitur pilihan canggih yang bisa disesuaikan dengan keinginan pengendara, yakni teknologi 3 riding mode, yang meliputi Comfort, Sport, dan Sport Plus. Mode Comfort dipilih saat kita ingin melaju santai dengan respons gas paling lembut di tengah hiruk-pikuknya kota. Mode Comfort ini sangat ideal untuk jalanan padat atau saat hujan. Kelebihan dari mode Comfort ini yakni lebih irit bahan bakar dan kontrol lebih mudah, terutama saat stop and go di padatnya trafik perkotaan. Beralih ke mode Sport, kita akan merasakan harmoni antara pengendalian dan performa. Mode Sport memiliki karakter lebih responsif dibanding mode Comfort, tetapi masih terbilang cukup halus. Mode ini sangat cocok untuk jalanan terbuka, perjalanan yang cepat atau keseharian yang butuh performa lebih, di mana kombinasi antara performa dan kenyamanan yang berpadu sempurna. Tapi saat hasrat kecepatan mulai membara, mengaktifkan mode Sport Plus adalah solusinya. Disinilah sang Double R menjadi lebih agresif, buas, dan beringas di atas lintasan maupun jalan raya. Cocok untuk track day circuit karena akselerasinya menjadi lebih cepat. Mode ini memberikan pengalaman berkendara yang agresif dan mesin terasa sangat bertenaga. Mengusung stang under yoke membuat posisi berkendara terasa lebih sporty. Kemudian dari sisi keselamatan, sang Double R diperkuat oleh sistem pengereman cakram di kedua roda. Ia hadir dengan fitur ABS Dual Channel yang presisi. Di bagian depan, cakram berdiameter 310 mm dikawal oleh kaliper 2 piston. Di belakang, cakram 240 mm dengan kaliper tunggal memastikan semuanya terkendali, bahkan saat berada di kecepatan tinggi. Motor ini berdiri gagah dengan velg cast wheel 7 spoke, dengan lebar 2,75 ring 17 di depan dan lebar 4 inci ring 17 di belakang. Sebuah fondasi kokoh untuk menaklukkan lintasan, dibalut dengan ban tubeless berukuran 110/70 ring 17 pada bagian depan yang mencengkeram aspal dengan sempurna. Sementara bagian belakang dibalut dengan ban 140/70 ring 17 yang bersiap mengantarkan setiap hentakan tenaga dengan penuh percaya diri. Meski sang CBR dikenal sebagai salah satu motor sport entry level terbaik di kelasnya, bukan berarti ia hadir tanpa celah. Di balik desainnya yang agresif dan performanya yang menggoda, terdapat beberapa poin penting tentang segala kekurangannya. Poin yang pertama terletak pada harganya yang cukup tinggi. Ia hadir dengan segala fitur canggih dan teknologi terkini. Tak heran jika harga sang CBR ini dibanderol dengan harga lebih mahal dibanding para rival di kelasnya. Selain itu, biaya perawatan dan suku cadangnya juga relatif lebih mahal, mengingat spesifikasi dan kualitas komponen yang digunakan terbilang jempolan. Poin selanjutnya, riding position yang kurang bersahabat untuk digunakan sebagai motor harian. Memang, desain sporty dengan posisi duduk yang menunduk memberikan pengalaman berkendara yang agresif. Namun, untuk penggunaan harian atau perjalanan jarak jauh, posisi ini bisa menyebabkan kelelahan pada punggung dan pergelangan tangan. Poin ketiga, performa yang lemah di putaran rendah. Karena mesin motor ini dirancang untuk performa optimal di putaran tinggi. Akibatnya, torsi pada putaran rendah menjadi kurang responsif, yang dirasa mungkin kurang ideal untuk kondisi lalu lintas perkotaan yang padat. Dan poin yang terakhir, engine yang dirasa cepat panas. Beberapa user melaporkan masalah overheat pada CBR ini, terutama jika air radiator berkurang drastis. Hal ini menunjukkan pentingnya pemantauan rutin terhadap sistem pendinginan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Berawal dari sederet kekurangan dan kelebihan yang dimiliki, ia menunjukkan jati diri.
Motor ini dirancang untuk mereka yang paham tentang sebuah rasa, karena kesempurnaan bukan soal tanpa celah, melainkan tentang bagaimana sebuah mesin mampu menyatu dengan jiwa sang pengendara. Dari perjalanan panjang pengembangan CBR kelas 250, Honda belajar dari generasi pertamanya yang berkode MC41, kemudian memperhalusnya melalui CBR generasi kedua berkode K33, dan hingga pada akhirnya, Honda berhasil menciptakan sebuah mahakarya pada generasi ketiga. CBR 250RR berkode K64 yang mewakili lompatan besar dalam hal performa, teknologi, dan segi desainnya. Ia bukan hanya sekadar pewaris tahta dari keturunan nama besar CBR, tetapi ia adalah manifestasi dari semangat, inovasi, dan sebuah kebanggaan. Sebuah mahakarya yang mampu menorehkan sejarah di setiap putaran roda. CBR 250RR Total Control.